elemen itu supaya tetap kayak ngerasa deket gitu sama penonton Indonesia khususnya. Jadi waktu gue Mas Fajar, Pak, tunggu dulu. Gue sadar. Oh iya. Sorry. Ya, itu pertanyaan itu adalah tantangan terbesar saya, bagaimana membagi sisi komedinya, sisi drama romantisnya. Iya. Mungkin banyak orang yang tahu saya itu suka banget sama film-film drama remaja Iya. gitu ya. Nah, di sini harus muncul komedinya gitu. Yes. Jadi tantangan itu untungnya sih di sini saya ada dewa komedi. Jadi kita discuss, karena jangan sampai pas lagi waktunya komedi saya kebablasan dramatis gitu ya. Oke. Atau lagi komedi terus saya pas lagi dramatis saya buatnya jadi komedi gitu kan, jadi nggak menarik nanti. Iya, benar. Itu salah satu tantangan. Benar. Nah, solusinya ya menjawab tantangan itu ya itu discuss kita sama-sama. Jadi jadikan aktor ini tim saya gitu. Karena bisa saja ide-ide yang menarik itu bukan hanya dari sutradara gitu, dari kadang suka nanya juga sama beberapa kru gitu. Kadang kalau lagi jalan gitu ada tukang sapu, Pak kalau ini adegannya lucu nggak? Saya suka gitu ya. Oh gitu. Ya, Mindro, ya kan? Oh iya. Suka kita buka ide seluas-luasnya biar karya video eksklusif Alibi ini juga bisa dinikmati banyak orang gitu ya. Ada ya, kurang lebih ya. Keren. Saya sih banyak belajar. Ini film kita kedua ya Pak Ade ya? Ini ya? Ya, dengan Mas Fajar ya. Ya, jadi dan dengan peran yang beda-beda lagi. Ya, gitu. Wah, pasti masih upcoming filmnya pasti akan masih banyak lagi ngerjain berdua ya. Mudah-mudahan bisa kerja sama video lagi. Yeay, maksudnya amin. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Fajar Bustomi. Kita berpindah ke idola saya, Om Indro, sebagai aktor legendaris, living legend yang identik sama komedi. Apa yang ngebuat Om Indro ini tertarik ambil peran di alibi.com sebagai Pak Tony, yang di film ini juga menyentuh sisi ada drama keluarganya juga, komedinya juga pasti ada gitu. Apa yang menarik Om Indro? Ya, sebetulnya mungkin jarang ada yang tahu bahwa saya sebetulnya basic saya waktu di SMA, itu saya teater ya. Iya. Dan itu terus kemudian jadi bukan terlupakan, pasti ada lah ya bagaimana teori keaktoran segala macam. Itu terus kemudian saya di komedi terus kan. Iya. Nah, ketika sendiri, ini tiba-tiba saya dipertemukan oleh produser dengan Mas Fajar. Iya. Saya memainkan sebuah film di mana film itu saya menjadi seorang bapak, punya anak perempuan, dan bapaknya kepengen anak perempuannya menikah dulu, anak perempuannya kepengen bapaknya merawat bapaknya sampai kapanpun, gitu. Nah, itu menyentuh banget. Nggak ada komedinya malah sebetulnya, gitu. Walaupun ada yang ketawa sih ya, ada adegan yang ketawa, dan saya seneng banget saya berhasil. Dan habis itu saya kemudian benar-benar cari film yang tantangan banget. Kalau toh film komedi tapi saya main karakter. Kayak misalnya nggak usah sebut ini filmnya. Kayak misalnya ada beberapa film yang lain, saya komedi tapi saya berkarakter sebagai orang jahat misalnya. Nah di sini ini nggak tahu ya saya berhasil apa enggak. Berhasil nggak sih saya tadi itu? Berhasil. Ya. Artinya gini, di sini saya sebagai bapak yang family man banget, kan. Bagaimana saya sayang sama anak saya, gimana saya cakep kayak gitu ya Om ya, benar. Bagaimana saya sayang sebetulnya sama suami saya, istri saya. Salah film tuh kayaknya Om. Suami Om. Iya lupa. Aduh Indra. Iya. Nah terus Natlo diam. Ngomong. Jadi ingat kamu yang adegan naik bajai kumisnya di selotip yang bertiga itu kan. Iya. Walaupun saya kayaknya family man tapi buktinya aku nyeleweng gitu. Iya. Buat saya susah banget tuh. Menurut saya saya memerankan bagaimana orang percaya bahwa saya family man, tapi saya juga selingkuh. Iya. Kayak gitu. Itu buat saya perasaannya gimana ya orang yang kayak gitu. Karena gini, saya laki ya. Kita bisa lihat laki nakal apa enggak gitu kan. Iya benar. Ya kan? Kelihatan Kalau saya kan memang orangnya lempeng ya. Kalau saya nakal enggak? Kalau saya nakal enggak? Enggak. Ngomong soal laki nih. Oh laki Om.
sebetulnya sama gue. Jadi ya itu gitu buat saya tantangan banget dan oleh karena itu saya langsung terima gitu. Apalagi sutradaranya ini benar banget. Saya dengan Mas Fajar ini merasa bahwa ini benar-benar film. Karena ketika kita main film, ini sebuah kerja kolektif. Dan ketika kerja kolektif itu tidak terjadi, maka menurut saya bukan film. Karena film tuh punya peran masing-masing. Sampai dengan pembawa minuman buat kita itu. PU namanya kan di film, pembantu umum itu mereka juga punya peran. Nah itu yang selalu dimanfaatkan oleh Mas Fajar. Kayak gitu loh juga. Kadang-kadang kan mereka nyeletuk ngomong bagusan begini om. Dipakai ya. Wah, gitu. Ini baru tahu nih insight baru tentang Mas Fajar Bustomi ya. Wah. Tapi adegan yang di bawah puncak gunung itu, itu saya pas berapa hari lalu kan sebelum kita nonton. Saya tersentuh loh, ternyata tukang bohong kalau lagi lagi dihadapkan harus ini ya, harus ngomong jujur-jujuran gitu tuh kayak aduh nyes juga gitu. Gitu. Tukang bohong juga manusia. Iya benar. Yang itu om yang di Gunung Merapi yang kita ini fakta menarik ya. Saya salut sama Om Indro ya. Salut. Tepuk tangan buat Om Indro. Ini tadi udah nonton kan? Ada adegannya Pak De Indro dan istrinya ngomong jujur-jujuran gitu. Padahal di saat itu Pak De Indro sedang berbohong, berjalan rekreasi sama pasangannya gitu. Dia jujur-jujuran kan di situ kan. Dia jujur-jujuran. Nah, tahu nggak bahwa kita syuting itu usahanya harus bangun jam 2 pagi, dingin-dinginan di atas gunung yang keadaannya kalau nggak salah tuh mau meletus ya itu ya dulu. Tapi itu erupsi. Agak siaga gitu. Gitu. Wow. Hampir hari itu kita nggak syuting ya karena siaga. Nggak dapat ini dari izin dari ini agak ini kalau bisa jangan dulu deh. Kita takut ada awan panas. Iya. Tapi alhamdulillahnya sih lancar. Gitu. Dan scene itu tuh buat saya kayak gimana ya? Pembohong harus dihadapkan ngomong jujurnya kayak saya tuh sama istri itu jadi pas nanti nyes gitu ya. Iya. Gimana ya kalau yang lain ya? Nggak ada yang tahu ya, banyak yang dipotong saya adegan ranjang. Ya benar ada yang waktu saya sakit itu. Ranjang sakit terbaring kirain ada itu adegan itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih untuk Om Indro. Ini Pak Tony ini kan karakternya juga kocak juga gitu kan. Banyak gimmick-gimmick ekspresi yang lucu banget yang nggak ngomong aja udah ketawa kita semua gitu. Agak berbahaya juga gitu. Gimana Om ngebangun karakter itu supaya tetap lucu tapi nggak nyebelin? Ya itu makanya saya terima tadi kan, makanya saya sebetulnya jawab ini tantangannya gede banget. Bagaimana caranya orang yang kelihatannya kan innocent banget tetapi berbohong itu. Jadi ekspresinya kayak apa ya? Dan dalam acting saya kebetulan orang yang mementingkan ekspresi. Dan mata 60%. Jadi kayak gitu. Itu persepsi saya mengenai seorang Tony seperti itu. Terima kasih kalau berhasil. Nggak tahu kalau menurut sutradaraku nih oke. Ya saya semakin yakin lah kayak. Kayak Om Indro tuh selalu nyelipin apa yang Om Indro lakukan pada saat acting. Kalau filmnya dulu ya, filmnya Om Indro bertiga dulu sama idola kita semua, pasti ada gitunya kan. Ada kalau nggak salah ada danganya gitu. Walaupun sekarang udah enggak. Kenapa? Kenapa emang? Film zaman dulu itu suaranya diisi, dubbing namanya. Kalau ini kan dubbing. Ini mungkin jarang saya gini. Itu sebetulnya kode saya mulai ngomong. Gitu. Karena kan kita ngelihat gambar nih. Banyak sekali orang yang nggak punya penanda. Kapan dia ngomong telat terus. Gitu. Dan setengah mati itu kalau kayak gitu. Apalagi kita isinya berlima. Satu salah diulang semua. Gitu. Jadi itu buat post pro-nya ya. Pas lagi dubbing gitu. Jadi pas duduk kemana lu? Nah ini mungkin yang gak perhatiin abis ini nonton film-film lamanya Om Indro ya. Tepuk tangan dong Om Indro, luar biasa. Gitu baru tahu aku. Oke. Jadi penandanya gitu ya. Jadi itu mungkin diselip-selipin juga. Sekarang mah udah enggak ya Om ya? Sekarang kan udah direct sound. Udah aman ya. Oke. Nah baiklah kalau gitu kita beralih ke yang paling cantik di antara berlima nih.
Wih, ya. Makasih. Bukan Om. Bukan Om. Kan ada Oh iya benar di film anaknya. Berarti kan hebat. Iya aku bikin benar. ya. Flora alias Lyodra. Ini Lyodra dari seorang penyanyi gitu ya, winner Indonesian Idol ke dunia acting, ke dunia layar lebar. Apa hal yang bikin Lyodra deg-degan mungkin kalau ada pas pertama kali kamu ambil peran sebagai Flora di alibi.com? Deg-degannya pasti dari awal, jujur sampai sekarang aja aku masih deg-degan. Sampai sekarang, oke. Sampai sekarang, sampai detik ini aku barusan bilang Om Indro, Om aku gimana tadi gitu. Terus, tapi maksudnya ini mau dunia berbeda gitu kan, penyanyi, nyanyi sama acting gitu. Tapi seru banget karena di film alibi.com ini aku ambil banyak banget new experience di sini yang bisa aku kerjakan bareng juga langsung sama Om Indro, ada Kak Nicole, ada Kak Ona, terus juga didirect sama Pak Fajar gitu ya. Tapi emang rasanya tuh walaupun aku emang baru banget untuk ke dunia acting, tapi di sini tuh aku dirangkul rasanya, jadi kayak nggak ada gap, jadi kayak berasa nggak apa-apa belajar gitu. Cuma memang deg-degan banget, tapi at the same time juga aku ngerasa ini seru lagi alurnya ceritanya gitu, kayak boleh deh coba deh gitu. Dengan nama-nama besar Om Indro Warkop, Jeffrey Nicole, Onadio Leonardo, dan juga sudah ada Mas Fajar Bustomi, pasti juga nambah deg-degan, tapi excitednya juga pasti memuncak pasti ya. Benar, tapi deg-degannya lebih banyak. Iya. Deg-degan itu bagus, menandakan bahwa kita care apa sama yang kita lakukan gitu ya. Sama menandakan kalau deg-degan itu kita masih hidup ya. Kalau udah deg-degan udah meninggal gitu kan. Iya, denyut nadi. Biasanya kalau kamu nyanyi Lyodra dan nyalurin emosi lewat lagu. Nah, di film ini kamu kan ceritanya lewat ekspresi sama dialog. Dari naskah gitu. Lebih susah yang mana buat seorang Lyodra? Bikin orang nangis lewat lagu atau lewat acting? Wow, lebih susah. Beda sih. Oke, filmnya beda. Filmnya beda. Karena ini juga susah sebenarnya. Iya pasti dong. Pakai feel kan. Benar. Tapi kalau acting ini mungkin karena muka banget kali ya. Lebar banget ekspresi, gitu. Ekspresi banget. Benar. Karena emang aku basicnya bukan aktris, jadi lebih banyak, lebih harus effort banget gitu kayaknya di sini. Cuma nggak apa-apa ya, itu oke lah. Iya itu bukan bagus banget actingnya di sini ya kan. Aduh. Kadang orang suka ngomongnya begitu, padahal aslinya iya benar. Udahlah kita ngeliat hasilnya. Iya, tepuk tangan dulu. Semoga suka. Suka semua, happy dari tadi semua. Dan ada satu aku mau nambahin. Iya boleh. Lyodra ini kan tahu sendiri job nyanyinya kan. Iya benar. Itu dia bisa. Dia hari ini cuma sampai siang, tiba-tiba hilang, nggak tahu di mana. Besok pagi udah ada lagi. Ternyata tadi malam dia nyanyi di Jakarta, misalnya di Makassar. Kadang kita di Jogja, yang tepat waktu lagi sini, kita nggak pakai nunggu. Tepuk tangan buat Lyodra. Jadi sekarang lo penyanyi, benar. atau apa orang yang lagi namanya lagi di atas betul. Kayak dia. Respect buat alibi.com. Nice. Oke, dari Flora kita pindah ke Ganesha, Jeffrey Nicole. Nih, Nicole main bareng sama Lyodra yang baru debut di layar lebar. Apa sebelumnya udah ada ini debut untuk layar lebar? Debut kan ya? Waktu itu ada Why Do You Love Me kan kalau Oke, dan itu untuk bersama gitu ya. Ini gimana ngebangun chemistry-nya, karena jadi pasangan yang romantisnya beneran dapet ya pas video call gitu. Itu gimana ngebangun chemistry-nya satu sama lain yang bikin karakternya juga jadi semakin kuat? Sebenarnya karena di lokasi kita banyak ngobrol sama bercanda sih, jadinya cair. Oke. Nggak ada gap di antara kita. Mungkin dari situ pas lagi acting jadi kebawa cair. Iya. Ada tantangan susah berat ya pas lagi acting sama Lyodra? Sama Lyodra nggak ada, tapi scene-nya yang berat ada. Yang mana? Scene yang trampolin. Oh. Iya. Oh gitu. Day One ya? Day One ya? Day One. Oh itu Day One. Scene yang trampolin pas kita lagi latihan trampolin kan biar gak cedera. Terus dia udah cedera ternyata. Oh dia udah ya kakinya. Oke. Lagi latihan. Jadinya scene-nya kita pakai orang ya, nariknya
waktu itu sempat break dulu, terus ada yang buat tingginya kita pakai ini sih. Ya kita akalin lah pokoknya sih. Oke. Adegannya aja sih. Luar biasa. Liodra-nya semuanya aman aja. Berarti bukan cuma Jackie Chan yang syuting Jenderal Liodra juga nih berarti ya. Salah nampak aku endingnya nggak bagus. Oke. Padahal kelihatan yang paling bagus di situ kan Liodra ya, ceritanya Nicole yang takut gitu kan. Iya. Tapi yang hebat tadi aku ngobrol sama tim di sebelahku. Yang hebat itu pada saat lompat-lompat kameranya kok bisa ngikut gitu terus ya. Itu teknis sih sebenarnya, teknis ya Mas Fajar ya. Nanti kalau dijelasin jadi kayak ini lagi kursus lagi. Itu rahasia Perusahaan. Rahasia dapur ya. Rahasia dapur. Oke, masih buat Nicole, Ganesha. Ada adegan yang nggak terlupakan nggak bareng sama Liodra, scene bareng sama Liodra selain trampolin? Nabrak anjing sih paling. Iya, Itu lumayan lucu sih buat aku. Oke. Anjingnya juga nurut ya, tiduran dulu gitu ya. Siapa namanya? Buncis. Buncis. Dia aktingnya tiduran dulu gitu ya. Akhirnya nurut lagi. Bagus. Nice, tepuk tangan dong untuk Jeffrey Nicole, luar biasa. Dan untuk yang mencuri perhatian juga di film ini adalah Ona Dio Leonardo. Dari awal scene sampai akhir mencuri perhatian kalau menurut gua. Lo dikenal sebagai musisi, Onat ya. Ini podcaster. Lidahnya kenapa itu? Oh, Indro. Ini podcaster dan juga sekarang actor. Widih, ngeri kan? Jangan lo buka di depan orang. Iya. Jadi tahu dong kamu kalau ngomong gitu. Dan karakter lo di sini juga liar tapi loyal katanya. Apa yang bikin Onat bilang gue harus ambil peran ini pas ditawarin jadi karakter Agus? Duit. Oke. Bener dong. Itu adalah hal yang fundamental betul. Coba misalkan Nat lo main film gue ya, tapi lo yang bayar. Nggak bisa dong. Bisa. Iya kan? Sebenarnya gue ancam dia kalau nggak ambil. Ternyata ya. Oh kira-kira Onat. Gue suka ceritanya. Iya. Terus gue suka case-nya. Oke. Gue suka direkturnya. Nice, paket lengkap tuh ya. Sebenarnya kalau jujurnya dia suka ngebully sebenarnya. Si Luka dibully terus. Iya ngebully. Coba Malik ya. Iya kan Malik. Iya dibully terus ya. Tapi lucu, maksudnya ngebulinya lucu kan. Gak ada tendensi jahat juga di situ. Thank you sir. Banyak yang bilang lo Onat bareng sama Jeffrey Nicole itu juga punya chemistry bromance banget yang kuat di film itu gitu. Itu natural dari awal atau butuh waktu juga bikin bromance itu? Itu film bro. Langsung ya? Kita nggak saling suka sih. Kita benci. Itu tuh kayak Jeffrey lagi main. Ternyata Jeffrey Wawa runtuh tadinya lagi. Tua banget Anda. Tua banget tuh, apa ini apa itu. Gimana ngebangun bareng sama Nicole? Sebelumnya udah pernah main kan? Ya, waktu itu ada film bareng juga. Oke, iya. Jadi Terus kita bercanda masih terus. chemistry sih. I love you man. Iya. Love you-nya as a bro ya kan, bromance. Nice. Tapi karakter Agus lu bau. Sebenarnya gue tadi juga tim ngomong ini Ona tuh acting gak sih sebenarnya? Enggak dong. Iya itu Itu yang beneran. itu sebenarnya bukan Ona jadi Agus jadi Ona. Agus jadi Ona. Betul, Agus jadi betul. Ona tuh kayak itu. Iya kan itu karakter asli lo kan? Itu gue gak acting emang. Gak acting kan di situ. Emang gue tukang tipu. Pas alibi.com. Pas, kan? Acting yang baik kan yang tidak acting. Betul. Ona Dio Leonardo tepuk tangan dong luar biasa. Thank you, sir. Onat. Thank you sir. Ini kita balik lagi ke Om Indro. Pak Tony Rusli. Pak Tony Rusli alias Pak Bambang ya, banyak ya. Om Indro di film ini karakter Pak Tony adalah seorang ayah yang punya rahasia besar di keluarganya gitu ya. Menurut Om Indro sendiri, kenapa ya Om masih banyak orang tua yang susah jujur sama anak sama pasangannya gitu Om? Ya, kenapa ya? Karena Tuhan tuh menurunkan Adam dan Hawa aja karena ada sebuah kesalahan. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya nggak perlu ditanyain sih. Iya. Kayaknya semua kita punya Iya. kelemahan Iya. dan itu akan selalu ada kalau nggak ada kiamat. Ya benar Om Gitu benar. kan kayak gitu. Jadi Benar. jadi menurut saya buat kita sih kita memanfaatkan konflik itu justru untuk jadi sebuah film kayak gini. Iya. Karena sekarang saya mau tanya, ada nggak film yang kayak gini? Di tempat lain ya kan? Iya. Hah? Dunia nyata ada katanya ini film. Tapi itu. kan nggak ada yang berani kan seperti ini. Nah, itu berarti kan keren. Yes, benar. Benar kan? Benar. Artinya menjadikan ini harus begini nih wajar gitu. Iya benar. Membuat ini sebagai sebuah konflik di film ini keren
Keren bener. Kayaknya kita semua pernah deh. Iya, banyak kayaknya Om ya. Belum kebongkar aja Om kayaknya Om ya. Benar. Oke, nah untuk balik lagi ke Ganesha alias Nicole. Karakter Ganesha kan banyak yang bilang juga itu Jeffrey Nicole banget katanya. Lo gimana nanggepin pendapat fans yang ngerasa Ganesha tuh mirip banget sama image lo di luar film? Bagian mananya? Aku nggak tahu tuh fansnya yang bilang. Yang kalau ngomong sama Flora kali ya ngomongnya tajam gitu kali mungkin siapa tahu. Mirip gak? Aslinya gimana Flora? Liodra liatnya. Duh. Gimana nggak tahu gimana ya? Orangnya sendiri jawabnya. Iya. Gimana ya? Gue gak ngerasa sama lagi. Enggak, beda. Aslinya beda. Soalnya gue jujur aja gitu. Oh, oke. Oh beda. Kalau bilang beda. Di Beda. sini dia- Jujur aja. Jujur. beda nah dia kan. Kalau Jeffrey ada masalah dikit aja. Oh, iya. Kalau di film di manage dengan baik ya, benar. Bagus. Kalau untuk Mas Fajar Bustomi, ini saudara, apa tantangan paling gila gitu di balik layar pas syuting alibi.com ini? Dari teknis atau bahkan mungkin mood dari pemainnya? Kayaknya aman ya kalau mood pemainnya. Kalau dari teknis apa tantangannya? Teknis ya. Iya boleh. Kalau teknis sih ada beberapa hal ya yang kayak misalkan yang Om Indro takut dibawa sama istrinya naik mobil off-roadan itu kan kita tetap pakai kamera yang besar juga. Iya. Karena kita pengen kualitasnya tetap Baik. sama Iya. antara yang di rigging di kamera untuk scene traveling itu sama yang kita pakai untuk syuting drama yang lainnya gitu. Biasanya orang kan dia tukar dengan kamera yang lebih kecil. Oke, jadi beda. Tapi ya? waktu itu saya nggak mau dibedain ya, Oke, Pak De ya. oke, Nah, kita tetap agak ya. lumayan lama Iya. gitu, terus sudah gitu ya agak deg-degan ya kan. Mbak Foni kan yakin apa enggak nih? Gimana Jago Pak? banget bawa mobil. Atau ini jago gitu kan. Mbak Foninya gitu. Itu secara teknis ya itu sama yang pas syuting di atas bukit itu bagaimana caranya kita bisa syuting cepat gitu. Saya tetap kan maksudnya gini. Di syuting itu sutradara kan pemimpin. Apapun yang terjadi pada saat kita syuting itu tanggung jawab sutradara. Iya, gitu kan. benar. Ini dalam keadaan waspada yang kita cuma dikasih waktu nggak boleh lama-lama syuting di situ ya Pak Iya. ya. Makanya kita harus cuman berapa menit kita langsung harus turun gitu. Oke, karena Takutnya- kondisi genting itu ya. kondisinya gitu. Dan kenapa saya kekeh harus scene-nya di situ karena memang waktu dulu pada saat saya riset kalau kita ke Jogja salah satu yang indah itu melihat view ujung bukitnya Merapi itu tuh. Ya Pak De ya. Iya. Itu Suasana kita dapat ya, kebetulan itu Ya. padahal biasanya berkabut tuh. Berkabut, Oke, kelihatan Saya hujannya. berkabut dan saat itu atau kita rencanakan ya, udah kita rencanakan waktunya, kita harus ini pagi-pagi ya gini supaya dapat dan dapat loh. Oke. Alhamdulillah. Semesta Iya, mendukung. Sama kayak dialognya Om Indro juga yang semesta, ya, yang pas lagi liftnya nggak bisa dipencet lupa lantai, tuh berarti semuanya memang dibantu dengan baik di pada shot yang ada di sana ya. Oke. Terus ini bukan teknis ya. Ini aktor saya kan banyak banget yang sibuk-sibuk, bagus-bagus. Iya. Aktor ini kan ada Mahalini, Iya. ya kan, ada siapa? Sinuka, ada Leodra juga yang Iya. semua ini anak-anak muda yang secara jadwal tuh nggak tahu kalau sekarang mereka digabungin mungkin nggak ketemu kali jadwalnya Sekarang ya. iya. Karena kemarin kan agak semi-semi dia mengurangi jam untuk show-nya ya. Karena kan lebih lagi ya. Iya. Kamu show-nya kan banyak banget kan Iya. gitu. Jadi bagaimana bisa menggabungkan jadwal mereka yang super sibuk ini untuk bisa syuting itu buat saya juga Wah. persoalan sendiri. Iya, Makanya iya, akhirnya ada benar. beberapa adegan yang nggak tahu belum berasa. onat rapat kabinet waktu itu. Onat ya. Luar biasa. Maksudnya rapat di filing kabinet. Lemari dong Om Indro. Tapi benar, yang paling susah itu mengatur schedule, mengatur waktu. Ya, Sama ya. kayak obrolan kita nih, waktu juga yang mepet nih. Kita harus ngejar-ngejar. Jadi saatnya mungkin kita akan lempar. Ini bareng sama teman-teman media yang sudah hadir di sini. Sekarang kita akan buka sesi pertanyaan dari rekan-rekan media untuk maksimal 3 media supaya bisa semua terakomodasi dengan baik. Silakan yang pertama. Oke, boleh yang di depan dikasih mikrofonnya. Dari namanya siapa Mas? Dari mana dan mau nanya ke siapa? Silakan. Selamat sore, saya Juven dari sini Milo. Mau Halo, nanya Mas Juven. mau ke Mas Fajar aja. Oke, ke Mas Fajar. Oke. Ini kan saya kebetulan udah nonton versi aslinya ya, versi film Perancis dengan judul yang sama. Gimana proses treatmentnya dari naskah asli ini dengan memasukkan treatment dengan kearifan lokal Indonesia dan berapa lama prosesnya? Develop ini
kalau berapa lamanya saya sudah lupa ya skripnya, karena kita syutingnya ini 3 tahun lalu ya. Maaf ya, dan saya kan punya penyakit pelupa akut, bahkan teman-teman SMA saya udah nggak inget namanya sekali gitu ya. Jadi saya ingat saya sih cukup lama gitu, karena kan kita juga, maksudnya saya tuh suka banget sama filmnya, dan Ornat kemarin dia sono udah ada yang kedua ya Nat ya? Udah ada yang kedua, jadi Ornat kemarin ke liburan ke Paris udah ada yang kedua. Jadi kalau ditanyain, ya pokoknya salah satu yang jadi andalan saya adalah Indonesia tuh punya alam yang bagus gitu. Jadi kita coba perubahan dari situ. Cerita juga ya kita cocok-cocokin lah dengan misalnya lokasinya, dia perginya ke Kalimantan, lebih ke situ sih. Kita tidak mau terlalu banyak juga berubah, tapi rasa Indonesianya tuh tetap dijaga aja itu sih gitu. Karena memang ya filmnya sudah bagus ya, kalau bisa kita bikin yang versi kita yang tidak mengkhianati juga gitu sih. Kalau saya pada prinsipnya begitu, selalu menghargai karya pendahulunya, terus diramu dengan kearifan lokal kalau bahasa Mas ya. Benar. Oke, Mas Ben terjawab, terima kasih banyak. Oke, ternyata hanya bisa satu lagi teman-teman media mungkin yang mau bertanya silahkan. Oh ya, saya lupa. Oh, apa Bos? Saya harus sebutkan ini karena ini partner saya banget. Yang adaptasi ini penulisnya tuh Mbak Titin Watimena. Ya, jadi dia pada saat ngasih ini, inget ya Fajar ya, buatnya ini aku suka banget dengan skrip ini, jadi buatnya seperti film-film kita biasanya gitu. Dan alhamdulillah ini jadi karya saya yang berikutnya, dan seneng banget gitu bisa jadi eksklusif di video sih. Jadi saya harus apresiasi buat Mbak Titin juga gitu Bang. Nice, luar biasa. Boleh satu lagi mungkin teman media ada yang mau bertanya silakan. Kalau mungkin sudah ada yang tidak bertanya, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Ada? Mas? Mana? Turun ada. Oh bukan, dia mau keluar Om. Mau keluar. Bukan mau nanya. Ada lagi? Mas ya? Mas mau nanya? Dari media bukan? Oke. Aman berarti? Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita main game sedikit nih ya. Kita main game sedikit bareng sama Parkes.